semuanya 2019 dan 2020, meskipun sekarang kita sedang pandemi. Tetapi kita tetap semangat, tetap Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Kali ini kita akan hadir secara spesial. Kita akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari para agent of change, partner dari Total Quality Indonesia. Sebelum mendengar, jangan lupa ikuti sosial media Total Quality Indonesia. Di sini ada Instagram, langsung @totalquality.id, dan jangan lupa like, share, dan komen channel YouTube Total Quality Indonesia, karena di sana kita akan membagikan kisah-kisah inspiratif dan positif dari berbagai macam perusahaan yang ada di Indonesia untuk kalian semua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa tentang bagaimana seorang MR atau manajer representatif dari suatu perusahaan bisa mencapai target dengan sistem yang sudah terintegrasi, dan bagaimana beliau mengkoordinir dari top, middle, sama low atau operational management untuk berkomitmen menjalankan sistem tersebut. Nah, langsung aja kita dengarkan sharing yang luar biasa dari sosok yang sangat luar biasa ini. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 6 tahun dalam bidang ini, dan juga beliau merupakan ketua dari 5R dari perusahaan ini. Dan juga beliau merupakan salah satu anggota dari Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia atau APKabel. Langsung saja kita sapa-sapa beliau. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Dwinanto, manajer QA SHE dari PT BICC Berkain Cables. Halo Pak Dwi. Halo, selamat pagi kabarnya, Pak Dimas. Baik, alhamdulillah. Sehat selalu Pak ya. Ya. Oke Pak Dwi. Pak Dwi, Ya. ini kan kita akan sharing-sharing aja Pak Dwi ya. Jadi kan kita tahu Pak Dwi memenangkan kompetisi sebagai Best MR dari AOC Championship 2019-2020 Pak Dwi ya. Luar biasa. Selamat ya Pak sebelumnya. Terima kasih. Nah Pak Dwi, mungkin bisa di-sharingkan nggak Pak? Jadi bagaimana awal mulanya terpikir untuk bisa maju, untuk ikut kompetisi AOC Championship ini Pak Dwi? Ya, terima kasih Pak Mas Dimas. Jadi memang ketika awal mulanya itu adalah awal mula saya ikut ISO Championship adalah ketika ada pengumuman dari HRD bahwa akan diadakan AOC Championship. Di antaranya adalah MR ini. Kemudian dari direksi menunjuk saya sebagai pesertanya gitu. Perwakilan. Akhirnya perwakilan, betul. Karena memang juga sebagai manajer QA dan MR juga gitu. Benar-benar. Ya. Gitu. Nah, dari situ saya coba baca ya proposal yang disampaikan melalui sosialisasi yang disampaikan oleh tim AOC kami. Oke. Saya baca itunya proposalnya, kemudian saya banyak tanya ke Mbak Cici sebagai leader AOC, dan saya pikir-pikir bisalah gitu. Langsung seperti ya? itu. Siap. Ya. Gitu. Siap. Oke. Berarti emang udah langsung ditunjuk oleh perusahaan Pak Dwi ya? Iya, betul. Jadi karena memang saya juga sebagai MR juga gitu. Ya, saat ini memang tugas-tugasnya sebagai MR. Oke. Jadi emang langsung perwakilan dari MR BICC langsung diikutkan dalam AOC Championship. Oh, mantap. Iya, jadi ya awalnya juga kita nggak tahu ya ada Best MR ini apa yang mau dinilai kan gitu. Nah dari situ saya pelajari kriteria penilaiannya dan juklaknya, dan saya coba bayangkan gitu kira-kira bisa nggak gitu. Dari situ oke, siap. Oke, mantap. Nah, ini Pak Dwi, kan sampai titik ini Pak Dwi untuk menjalankan MR atau menuju AOC Championship menjadi Best MR sampai titik ini, support pasti kan baik yang support Pak Dwi ya, dari internal maupun eksternal. Iya. Nah, kira-kira supportnya ini dari mana aja Pak Dwi? Sama dukungannya ini seperti apa teman-teman yang lain Pak? Iya, sangat banyak ya support dari internal ya. Artinya di perusahaan ini, yang pertama adalah dari tim AOC-nya itu sendiri.
Oke. Jadi ketika saya mengikuti atau sebagai peserta AOC Championship di BSMR ini disupport dalam bentuk data-data. Jadi kita diberikan cepat gitu, data-datanya diberikan cepat. Kemudian ada perubahan-perubahan, mereka ngasih gitu, mereka kasih. Selain itu juga dari pimpinan, dari direksi juga memberikan kesempatan, membuka peluang untuk bisa mengambil challenge ini. Gitu. Akhirnya oke, kita coba. Dan ini baru Pak, baru. Dan apa namanya? Ya kalau baru kan nanti kita belum tahu endingnya ya. Benar. Kalau baru itu. Jadi kira-kira gimana ya, bisa nggak ya, awalnya begitu. Tapi jalanin aja lah gitu. Gitu. Awalnya ragu-ragu lah Pak Dwi ya. Yang penting dijalankan intinya itu ya. Ya dengan support teman-teman AOC, kemudian juga dari keluarga juga ya. Sampaikan mau ikut lomba juga nih. Ya supportnya sih nggak banyak, cuma gitu. Ini kan motivasinya Mas ya. Benar. Ya, memberikan motivasinya itu. Jadi dukungannya emang nggak cuma dari kantor, tapi dari keluarga juga mendukung untuk AOC Championship ini Pak ya. Iya. Wah. Ya. Nah ini Pak, di sini kan ada salah satu indikator penilaiannya yaitu bentuk sistemnya seperti apa gitu Pak Dwi ya. Di sini kan kita dapat info dari BICC kan menjalankan sinkronisasi dari penyelesaian kontrak pelanggan terhadap ketersediaan raw material, inventory sama proses penagihannya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Dwi, ini sistem sinkronisasinya ini seperti apa Pak? Ya, jadi memang sistem sinkronis ini lahir berasal dari kejadian ya. Jadi di masa lampau lah bisa bilangnya, kita coba mengevaluasi, mereview apa-apa yang menjadi perbaikan untuk yang akan datang. Nah, muncullah sistem sinkronisasi ini sebagai salah satu upaya supaya bisa berjalan dengan lancar. Di sini sistem sinkronisasi adalah menghubungkan proses dari hulu ke hilir. Jadi kalau sungai itu ya dari hulu ke hilirnya itu harus lancar, nggak boleh ada sendatan, tidak boleh ada sampah di tengah jalan, di sungai ya. Semua hambatan itu sebisa mungkin mengalir dengan flow-nya itu mengalir dengan baik gitu. Nah, sehingga tidak ada yang stuck di satu sisi gitu. Atau istilahnya ada satu bagian yang ingin bagus tapi bagian yang lain tidak bagus. Nah, ini nggak boleh. Nah, kita harus intinya semua berjalan beriringan. Nah, ini disebut synchronize. Jadi kalau muternya jalannya ke depan, semua ke depan. Kan pelajaran waktu training itu gitu ya, kaki kanan dulu, kiri dulu, kanan dulu. Kalau semuanya mau kanan ya nggak jalan-jalan tuh. Benar. Ya, gitu Mas maksudnya. Awal mulanya kendalanya apa Pak Dwi? Maksudnya kan awal mula dibentuknya sistem sinkronisasinya tadi kan ada suatu problem masalah gitu Pak Dwi ya. Iya, betul. Nggak terselesaikan nih dari awal dari dulu. Nah, kira-kira bisa ceritain nggak Pak Dwi masalahnya seperti apa? Mungkin bisa teman-teman yang lain bisa tahu lah. Jadi bisa ngambil pelajaran lah gitu Pak Dwi. Ya, jadi gini Mas, dalam setiap kita mendapatkan kontrak pelanggan itu kan sebuah prestasi yang bagus ya. Benar. Dan kita semangatnya adalah menyelesaikan itu semua sampai tuntas. Namun saat itu kita percaya tinggi sekali, confident sekali, kita selesaikan itu, kita buat planning ya hingga sesuai dengan jadwal-jadwal kebutuhan di lapangan. Kita buat jadwalnya itu sesuai dengan kebutuhan customer. Tiba-tiba di tengah jalan stop. Stopnya itu karena kondisi perubahan di pihak eksternal ya. Jadi kita juga kan dalam bisnis ini butuh dana. Jadi supaya bisa berjalan dengan lancar, alur bisnisnya itu kita butuh dana. Nah ini tato stop. Wah ini kita kelimpungan. Akhirnya terjadilah penumpukan inventory. Tinggi sekali. Inventory tinggi. Kemudian AR-nya jadi tinggi. Iya, jadi kita evaluasi semua. Inventory, AR-nya, kemudian dari sistem SO-nya.
dari sistem order pelanggannya, kemudian dari sistem pengiriman barang, sistem pembayaran, itu kita evaluasi semua. Gunanya apa? Supaya ini kita bisa tahu nih ada masalah apa di sini, gitu. Nah, sehingga dari situlah maka dari pelajaran yang luar biasa itu kita harus ya menghitung kira-kira yang tepat tuh seperti apa gitu. Kita ingin antara yang masuk ya, antara input sama output tuh harusnya imbang. Benar. Gitu. Itu yang kita harapkan. Jangan inputnya banyak, outputnya sedikit. Kan jadi penumpukan. Makanya input sama output juga harus seimbang. Begitu makanya lahirnya sistem sinkronisasi ini. Jadi sinkron. Sebelum sinkronisasi ini masalahnya ibaratnya tiba-tiba stop, produksi udah banyak nih Pak Beri, Pak. Produksi udah banyak. Nah, jadi begitu. numpuk masalah itu berarti baru yang diselesaikan itu. Iya. Numpuk selain ya materialnya numpuk, kemudian produk WIP-nya numpuk, finish good-nya numpuk. Wah, itu rame di sini dulu itu. Rame. Maksudnya banyak gitu. Penuh sekali. Kalau Mas Dimas kesini di awal Januari mungkin lihat itu penuh. Nah dari situ kita nggak bisa lah, karena udah terbatas tempat kan. Benar. Udah keterbatasan tempat, nggak mungkin kan. Akhirnya mikir di situ, udah kepentok, mikir, udah nggak bisa produksi lagi nih, nggak ada tempat. Terpaksaan. Nah, iya, akhirnya kita evaluasi di situ. Dan kita coba awalnya juga kira-kira bisa nggak nih begini gitu. Karena kan kita ada hubungan juga dengan lead time material ya, terutama impor itu kan butuh waktu 2,5 bulan. Ini kalau nggak dirancang betul, nggak pas, bisa lewat gitu, bisa terjadi penumpukan gitu. Iya, terutama yang impor. Kalau lokal kan kita bisa cepat ya, tapi untuk yang impor ini butuh waktu cukup lama gitu. Oke. Berarti barang-barang yang banyak itu dicari solusinya supaya bisa keluar gitu Pak ya? Iya, betul. Ini gimana caranya? Ini udah ada materialnya, ada finish good-nya, gimana caranya bisa keluar? Betul. Kita fokus di situ. Oke. Berarti emang nggak cuma dari produksi, tapi departemen yang lain yang terkait sales dan lain-lain berarti juga kerja keras Pak ya untuk bisa mengeluarkan barang ini gitu ya? Sangat kerja keras. Okay. Dan itu kita melibatkan seluruh struktur dalam organisasi ya, artinya dari top level sampai middle level sampai low level itu harus bergerak semua, karena memang itu adalah problem kita yang harus kita selesaikan. Iya. Benar. Iya. Begitu. Dan latar belakangnya karena keterpaksaan, Pak. Ya udah kondisi seperti itu ya. Kita juga nggak tahu ya. Biasanya normal-normal aja, Mas. Oh, bisa normal berarti? Normal, nggak ada masalah apapun. Jadi termasuk COVID juga ya, pengaruh itu. COVID juga. Jadi kita normal itu. Karena memang ya biasalah kita bikin produksi, setelah jadi dikirim, setelah dikirim itu kita buat dokumen invoice sampai e-faktur kemudian collection, itu normal. Nah, kejadian kemarin itu ternyata nggak bisa seperti itu. Ada perubahan sistem e-budgeting. Jadi di customer kami berubah menggunakan e-budgeting. Jadi kontrol kendalinya di sana. Nah, otomatis kita menyesuaikan kan, di sana e-budgeting, kita nggak mungkin juga support terus kan. Akhirnya kita gimana caranya supaya pas. Gitu. Jadi maka dari itu sekarang udah dibentuk sistem sinkronis ini jadi lebih mudah gitu sekarang Pak. Iya betul. Lebih mudah, lebih terlihat lah. Jadi pergerakannya terlihat gitu. Alurnya berarti udah kelihatan, alur barangnya kemana-mana udah kelihatan. Iya misalkan kita ada di stok ya, stok material itu ada perubahan. Kita tanya, ini kalau perubahannya nambah, kenapa nambah? Dari mana nambah? Untuk apa nambah? Kalau kurang, kenapa kok kurang materialnya? Itu kita evaluasi juga. Bukan hanya nambah, berkurang juga kita tanyakan. Itu ada listnya, dan kita evaluasi satu-satu. Itu kan dari data accounting ya. Jadi mereka itu kan punya sistem. Nah, sistem itu
membaca terus setiap transaksi yang ada di proses produksi. Itu dari material kelihatan. Kalau tiba-tiba masuk, kita tanya purchasing, kenapa ada material masuk buat apa? Jadi kita pantau betul, kenapa jumlahnya segini, kenapa jumlahnya seperti itulah. Gitu. Oke, berarti keutamaan dari sistem synchronize ini controllingnya Pak ya dari setiap ya controlling, monitoring dan evaluasi. Jadi kita juga tidak bisa menafikan memang ada hal-hal yang memang harus kita hitung resikonya. Gitu. Kita harus hitung resikonya supaya tidak terlalu besar. Ya, kalau besar kan susah juga nantinya. Gitu. Jadi mengurangi resiko apa ya dengan cara controlling, monitoring sama evaluasi ini. Setuju. Iya betul. Luar biasa. Ya, jadi dengan begini juga kita coba fair ya. Jadi tidak ada yang satu departemen yang unggul, tidak ada. Semua sama. Kalau ada satu departemen yang unggul nanti masalah ke depannya, pasti itu Mas. Benar. Jadi proses A, B, C, D, E, F sampai Z itu mereka harus sama. Kalau ada yang lebih unggul, pasti ada masalah nanti. Gitu. Oke. Luar biasa Pak Dwi. Dengan sistem ini bisa lebih terkontrol lah intinya. Iya. Benar. Oke, Pak Dwi. Kita langsung beralih Pak Dwi. Ini kan dari Total Quality sudah menobatkan Pak Dwi sebagai base MR Pak Dwi. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Dwi karakter apa aja yang dibutuhkan seorang MR agar bisa luar biasa gitu Pak Dwi? Wow. Ya, MR itu adalah tugasnya melakukan monitoring sistemnya yang ada di perusahaan, sehingga dia harus bisa mengetahui apa saja sistem yang ada di dalam perusahaan. Nah, dalam proses monitoring tersebut, ya tentunya kita akan berhadapan dengan sistem, akan berhadapan dengan orang, akan berhadapan dengan berbagai macam gitu ya. Benar. Jadi kalau sistem itu misalkan, wah ini kok sulit ya, ada kesulitan ya. Nah ini kita memang harus bisa memfollow up ini supaya sistem ini bisa berjalan bagaimana, atau perlu dipangkas sistemnya atau perlu ditambahkan. Oke. Jadi gitu, jadi harus bisa memfollow up. Kemudian juga ya ketika berhadapan dengan orang ya, orang itu karakternya macam-macam. Benar. Maka di sini butuh kesabaran yang luar biasa. Jadi bukan cuma HRD Pak ya yang menjalankan. Iya. Orang tapi MR juga berarti nih. Iya. Jadi sabar ya. Jadi sabar tuh gini kan, perbedaan pendapat pasti ada ya Mas ya. Benar. Pendapat A, pendapat B gitu. Masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Nah, tentunya di sini bagaimana MR bisa memposisikan dirinya itu pada posisi yang bijak lah gitu. Oke. Karena segala sesuatu itu kan perlu ada pengkajian, pendalaman, pemahaman ya, supaya itu bisa diterima oleh semua pihak gitu. Ya selain itu ya tetap fokus aja gitu. Walaupun banyak masukan-masukan, baik masukan yang lembut, halus maupun yang kasar, yang keras gitu ya. Jangan fokus aja gitu, dan menjadi pendengar yang baik aja kalau MR itu. Menjadi pendengar yang baik. Karena memang orang itu kan kalau misalkan nih Mas, terjadi kebakaran, ngomongnya gimana? Oh, ada kebakaran gitu kan? Panik. Nah, dengerin aja. Kan ada yang begitu kan? Aduh, kebakaran. Contoh. Tapi ada juga orang yang melihat review kan. Nah, orang review juga kan tipikalnya ya kita dengerin aja. Oh, analisnya dia begini, betul tidak gitu. Terus gitu. Jadi dia harus menjadi pendengar yang baik, kemudian juga ya lapang dada lah. Ya, begitu. Oke. Jadi memang kalau jadi MR nggak cuma ngurusin sistem tapi orang juga Pak ya, karena emang biasanya kalau terjadi perbedaan pendapat tentang sistem itu, jadi MR ibaratnya seorang MR harus jadi pendengar yang baik sama menerima masukan lah berarti gitu Pak. Iya betul. Ya juga kan kita tidak bisa terima begitu saja. Kadang perlu cek ke lapangan, betul tidak ada masalah ini kan gitu ya. Iya benar. Jadi harus
cross check gitu. Cross check dari masuk-masuk di cross check. Memang untuk sistem itu kita tidak boleh monoton ya, karena masalah itu sendiri kan berubah-ubah ya, dinamis. Setuju. Jadi kalau masalahnya dinamis, tapi sistemnya masih monoton, kayaknya nggak menjawab. Berarti sistemnya juga harus dinamis.